Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesangnian, karena no kawaii no life. Anjir. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata mutiara dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Daisy yang dirilis pada tahun 2006. Film ini disutradarai oleh Andrew Lau dan diperankan oleh Lee Sung Jae, Jung Woo Sung, dan Jun Ji Hyun. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene terdapat seorang wanita yang sedang pergi ke suatu tempat, dan di sana ia pun melukis pemandangan yang indah sekali. Nama wanita kawaii ini adalah Hae-young. Ia adalah seorang pelukis jalanan di Amsterdam atau Belanda, dan ketika hujan serta berteduh, ia pun sangat ingin yang namanya merasakan cinta, termasuk saya, karena ia belum pernah didekati oleh para kaum jantan. Pekerjaan dari Hae-young pun bukan melukis aja, melainkan membantu kakeknya menjual dan merawat barang-barang antik. Dan selesai melakukan hal tersebut, ia pun lanjut melukis. Hingga di saat Hae-young bekerja, ia pun bertemu dengan seorang pria yang ingin digambar wajahnya. Nama pria tersebut adalah Jung Woo. Hae-young pun menggambar wajahnya, namun belum aja selesai digambar, Hyunjo pun buru-buru ingin pergi dan berjanji ke Hae-young bahwa besok ia akan kembali lagi. Namun ia meninggalkan bunga yang dibawanya, sehingga Hae-young kepikiran akan Jung Woo dan menyelesaikan gambarnya. Keesokan harinya ketika Hae-young melakukan pekerjaannya, Jung Woo datang lagi, namun Hae-young tidak sengaja menjatuhkan kopi di gambar Jung Woo, sehingga ia ngulang lagi dari awal. Namun di saat ingin melukis lagi, Jung Woo seperti melihat sesuatu sehingga Hae-young dibuat bingung, lihat apa kue cok, dan memberitahu Jung Woo bahwa ia harus membantang Hae-young agar gambarnya bisa dibikin. Tapi Hae-young dibuat ketawa-ketawa karena bekas ampas gambarnya nempel di pipi Jung Woo, yang membuat Jung Woo salting akan hal tersebut. Tak lama kemudian, Jung Woo buru-buru ingin pergi lagi, tapi untungnya gambarnya udah jadi, yang membuat Jung Woo terkejut karena gambarnya cepat, serta ia meminta dirinya dilukis menggunakan kanvas dan ia akan kembali minggu depan. Tapi sebelum pergi, Hae-young menghapus bekas ampas di pipi Jung Woo, serta Hae-young mulai memiliki rasa dengan Jung Woo. Wow, cepat sekali, baru beberapa kali ketemu. Sesampainya di rumah, kakeknya pun memfoto Hae-young. Tapi selesai itu, kakeknya dibuat bingung karena Hae-young belum pernah punya pacar, serta berkata jika Hae-young tidak punya pacar atau tidak punya cowok, sama aja kayak barang antik. Tapi Hae-young tidak peduli akan hal tersebut. Beberapa hari berlalu, si Hae-young pun sama sekali tidak bertemu dengan Jung Woo, yang membuatnya kepikiran terus akan Jung Woo. Hingga di suatu saat, Jung Woo datang lagi, tapi tangannya dibalut kain atau habis cedera, yang membuat Hae-young bingung akan hal tersebut. Dan Jung Woo menjelaskan bahwa ia terjatuh pas hujan, makanya tangannya cedera. Sesi melukis pun berlangsung, dan dari sana kedekatan mereka berdua mulai muncul. Begitu juga dengan rasa suka dan cinta Hae-young ke Jung Woo. Keesokan harinya terdapat seseorang yang mengirim bunga, dan ketika dicek itu adalah si Jung Woo, yang membuat Hae-young terkejut karena Jung Woo kok tahu rumahnya. Jung Woo pun lihat-lihat di sana hingga melihat foto yang diambil oleh kakeknya. Ia ingin memiliki foto tersebut, serta mereka barter atau tukaran berupa Jung Woo yang ambil foto, Hae-young yang dapat kimchi, bukan kimochi. Anjing bangsat, cok, ngapain aku anjing. Hari demi hari kedekatan mereka terus terjalin, hingga di saat Jung Woo melihat lukisan yang dilukis oleh Hae-young pas adegan di awal scene, Hae-young pun menceritakan lukisan tersebut bahwa di saat ia ingin mencari tempat yang bagus untuk dilukis, ia melihat pemandangan dengan bunga-bunga di sana. Namun ada sebuah kendala untuk pergi ke sana berupa penyeberangan
tangannya sebatang kayu aja. Dan itu cukup menegangkan, apalagi ada buaya di bawahnya yang aku janji gak akan ninggalin kamu. Tapi di suatu saat, Hae-young pun terpleset dan jatuh ke sungai. Bahkan ia kehilangan seperangkat alat lukisnya yang membuatnya mengurungkan niat untuk melanjutkan lukisannya. Tapi entah keajaiban apa yang terjadi, keesokan harinya terdapat jembatan di sana lengkap dengan alat lukis Hae-young yang hilang waktu itu. Sehingga ia mengucapkan terima kasih atas siapapun yang menolongnya dan membantunya untuk membuat lukisan, serta memberikan lukisan kepada orang misterius tersebut. Bukan hanya itu, terdapat seseorang yang selalu mengirim bunga ke dirinya, dan bunga tersebut sama percis yang dibawa oleh Jungwoo. Jadi Hae-young kira bahwa pria yang selama ini membantunya adalah Jungwoo, sehingga Jungwoo memeluk Hae-young dan berkata di dalam hati bahwa bukan dirinya yang melakukan hal tersebut, serta menceritakan asal-usul dari Jungwoo bahwa Jungwoo adalah seorang polisi yang bertugas di Amsterdam, dan ketika ia mendapatkan sebuah misi untuk menangkap pengedar narkoba, ia pun harus menyamar agar dirinya tidak terlihat mencurigakan. Makanya ia membeli sebuah bunga dan meminta Hae-young untuk melukisnya karena posisinya sangat tepat di depan targetnya dan posisinya sangat tidak mencurigakan. Dan ketika ia buru-buru waktu itu karena targetnya bergerak, makanya ia bergegas untuk pergi. Namun karena penyamaran itu, ia pun mulai jatuh hati dengan Hae-young, dan cedera yang ia dapat di tangannya bukan karena jatuh, melainkan terdapat seseorang pencopet yang menyerangnya, yang ia kira itu adalah si target. Selesai dengan semua itu, Jungwoo pun datang menghampiri Hae-young sambil membawa bunga. Namun di saat-saat itu, tiba-tiba terdapat aksi penembakan di sana, sehingga Jungwoo langsung melakukan aksi tembak ke para pengedar narkoboy tersebut. Jungwoo pun terkena tembakan dari seseorang di atas gedung, sedangkan Hae-young yang ingin menyelamatkan seorang bocil, ia terkena peluru nyasar di sana dan terkena di lehernya. Jungwoo pun ingin pergi mencari orang yang ada di atas tadi, namun sayang orang tersebut mengenai Jungwoo lagi serta orang tersebut berhasil lolos. Setelah kejadian tersebut, Hae-young pun berhasil diselamatkan, namun sayang karena tembakan di leher plus shock akan hal tersebut, ia pun kehilangan suaranya dan tidak bisa berbicara. Sedangkan Jungwoo dikirim balik ke Korea oleh ketua polisi. Tapi Hae-young tidak percaya akan hal tersebut karena bunga yang selalu ia dapat terus dikirim oleh seseorang. Scene berpindah ke seorang pria bernama Park. Park adalah seorang pembunuh bayaran yang pro dan berpengalaman di bidang perbeda alaman. Dan karena ia bosan dengan bau-bau peluru, ia pun ingin menghirup udara segar berupa menanam bunganya sendiri. Hingga di saat seseorang mengirim bunga hitam ke Park, bunga hitam itu bertanda bahwa ada tugas untuknya. Pergilah ia untuk melakukan pekerjaannya dari info si target dan melakukan eksekusi di tempat dengan sangat cepat dan senyap. Tinggal satset beda alam. Hingga di saat ia mengungsi sebentar, ia pun melihat Hae-young untuk pertama kalinya di sana. Bahkan ketika Hae-young terpleset, Ki langsung menyelamatkan alat lukis Hae-young yang hampir hanyut, serta langsung membangun jembatan yang dibantu oleh teman-temannya. Namun Park sama sekali tidak berani untuk berbincang, bahkan bertemu secara face to face dengan Hae-young. Dan untuk bisa dekat dengan Hae-young tanpa harus bertemu dan berbincang, ia pun sering dan selalu mengirim bunga yang ia tanam ke Hae-young. Karena pekerjaannya untuk sering berbeda-beda, ia pun pindah-pindah lokasi sesuai target berada. Bahkan tempat tersebut ia bisa melihat Hae-young dari kejauhan, serta merasa bahwa dirinya sangat dekat dengan Hae-young yang padahal Hae-young ente saha. Namun di suatu saat ia melihat Hae-young yang didekati oleh seorang pria, yaitu si Jungwoo, yang membuatnya cemburu dan mencari tahu siapa si Jungwoo ini. Yang ternyata ketika tangan Jungwoo cedera bukanlah ulah dari si pecopet, melainkan dari Park, sehingga Park tahu bahwa Jungwoo seorang polisi. Hari demi hari ia terus memantau hingga di saat hari terakhirnya tinggal di sana, ia yang memantau Hae-young dan Jungwoo, ia melihat musuh dari Jungwoo sehingga ia melesatkan tembakan ke musuh Jungwoo. Bukan maksud untuk menyelamatkan Jungwoo, melainkan menyelamatkan Hae-young. Serta aksi tembak-tembakan pun berlangsung, dan karena masih cemburu doinya direbut, ia pun melesatkan tembakannya ke Jungwoo. Dan tepat di saat
itu Hae-young terkena peluru nyasar dan begitulah kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Beberapa hari kemudian ketika Hae-young sudah pulih dari luka tembakannya, ia pun melanjutkan pekerjaan melukisnya. Namun di saat itu Park Yi dengan mengumpulkan keberaniannya, ia pun menghampiri Hae-young dengan modus melukis wajahnya. Namun ketika Hae-young membuatkan gambarnya, ia teringat akan Jungwoo bahkan menggambar wajahnya yang membuatnya menangis karena ia rindu dengan Jungwoo. Sehingga Park Yi yang melihat Hae-young menangis dibuat bingung. Dan ketika Hae-young ingin menggambar ulang, Park Yi pun melakukan hal yang sama seperti Jungwoo berupa besok lanjutkan dan bertemu lagi. Di keesokan harinya ketika Hae-young selesai bekerja, ia pun dijemput oleh Park Yi serta di perjalanan mereka menyetel lagu klasik. Hari demi hari Park Yi pun selalu menjemput dan terus dekat dengan Hae-young, yang padahal Hae-young tahu bahwa Park Yi menyukainya. Tapi apa daya, cinta pertamanya adalah si Jungwoo dan masih mengharapkan Jungwoo. Serta Hae-young ingin memberitahu Park Yi akan hal tersebut. Namun karena Park Yi mendapatkan misi untuk orang beda alam, ia pun izin sebentar untuk menjalankan pekerjaannya. Dan ketika sudah duar-duar beda alam, ia pun kembali menemui Hae-young sambil membawa bunga. Serta Hae-young memberikan gambar wajah dari Park Yi yang sudah selesai dibuat sambil memberitahu bahwa ia tidak bisa menerima cinta dari Park Yi. Tapi Park Yi memberikan alasan bahwa ia hanya menyukai gambar Hae-young serta hanya ingin berteman dengannya. Yang padahal itu sakit sekali, bro. Anjir. Sabar brother, Anda sudah capek-capek bangun jembatan, nanam bunga dan ngirim bunga, tapi ditolak. Tahu sakit, tapi Anda juga telat, bangke. Hae-young pun memberitahu tentang seseorang yang membantunya selama ini dari jembatan, pengirim bunga yang ia kira itu adalah Jungwoo. Tapi Park Yi tidak memberitahu bahwa dirinya lah yang selama ini membantu dan mengirimkan bunga itu. Mereka pun pergi ke tempat Jungwoo bekerja, namun Jungwoo tidak diizinin balik ke Amsterdam oleh ketua polisi, yang membuat Hae-young sedih dan menangis akan hal tersebut. Hae-young pun mampir ke tempat Park Yi, tapi ada salah satu tempat yang tidak diizinin masuk oleh Park Yi dengan alasan itu adalah gudang. Serta lanjut lihat-lihat, scene berpindah ke Jungwoo yang dimana ia balik ke Amsterdam untuk melihat keadaan Hae-young serta ingin memberitahu semuanya bahwa ia adalah seorang polisi yang bertugas dan bersalah karena ia bohong mengenai identitasnya ke Hae-young. Namun sayang, Hae-young yang bersama dengan Park Yi mengira bahwa mereka berdua sedang menjalin hubungan. Namun karena Jungwoo kepikiran terus, ia pun mencoba untuk menelpon Hae-young, tapi ia ragu dan tidak jadi. Keesokan harinya terdapat seseorang yang datang dan itu adalah Park Yi yang mampir. Tapi di saat Hae-young ingin membuatkan minuman untuk Park Yi, terdapat seseorang lagi yang datang dan itu adalah Jungwoo yang tidak mau menyembunyikan sesuatu lagi dari Hae-young, yang membuat Hae-young terkejut karena orang yang selama ini ia tunggu-tunggu akhirnya kembali. Namun karena Jungwoo melihat Park Yi di sana, ia pun langsung memberitahu semuanya bahwa ia telah berbohong kepada Hae-young mengenai identitasnya, bahwa dirinya adalah polisi yang menyamar, serta alasan ia selalu berada di dekat Hae-young karena targetnya ada di sekitaran sana. Tapi untuk perasaannya ia tidak berbohong serta meminta maaf karena membuat Hae-young bisa kehilangan suaranya dan pergi dari sana, yang membuat Hae-young menangis karena Jungwoo pergi meninggalkannya. Dan Park Yi yang mendengar pembicaraan tersebut merasa tidak tega karena yang Park Yi mau adalah agar Hae-young bahagia, tapi keadaannya malah membuat hati Hae-young makin terpuruk. Scene berpindah ke Jungwoo yang dimana ia masih mencari seseorang yang menembaki dirinya waktu itu, dan mereka pun menemukan barang bukti berupa peluru si penembak, sehingga mereka tahu bahwa dari peluru tersebut pasti orang yang ahli di bidang nembak menembak dan merupakan pembunuh bayaran, sehingga mereka berencana untuk menangkapnya dengan cara mengorbankan seseorang agar si pembunuh bayaran datang dan mereka menangkapnya. Tapi karena belum ada yang mau dikorbankan, Jungwoo pun siap untuk dikorbankan sebagai umpan, sehingga Park Yi yang tahu bahwa target selanjutnya adalah Jungwoo, ia pun dibuat terkejut dan dilema bahwa ia harus membunuh orang yang doinya cinta serta bertemu dengan bosnya untuk membicarakan hal tersebut. Namun karena ini adalah job yang mau tidak mau harus dikerjakan, ia pun tidak
tidak bisa berbuat apa-apa. Jungwoo pun bersiap-siap untuk menangkap si pembunuh bayaran, dan ketika mereka sudah siap untuk beraksi, Park Yi pun datang menemui Jungwoo yang membuat Jungwoo membiarkan Park Yi masuk dengan alasan bahwa itu adalah temannya. Mereka pun pergi ke suatu tempat, dan di perjalanan Park Yi merubah musik di mobil menjadi musik klasik. Sampailah mereka di tempat yang sepi, yang ternyata Jungwoo tahu bahwa Park Yi lah si pembunuh bayaran itu. Tapi Park Yi tidak ingin membunuh Jungwoo karena Haeyoung akan melakukan pameran seni dan berharap bahwa Jungwoo datang untuk melihatnya. Begitu juga dengan Jungwoo yang tidak ingin membunuh Park Yi karena orang yang selama ini dicari-cari dan ditunggu-tunggu oleh Haeyoung adalah Park Yi. Terlebih lagi, tujuan Jungwoo sebenarnya untuk mencari bos dari Park Yi, sehingga mereka memutuskan untuk tidak membunuh satu sama lain dan akan pergi bersama untuk memeriahkan pameran seni dari Haeyoung. Acara pameran seni dari Haeyoung pun berlangsung, namun ketika Park Yi datang, rekan Jungwoo pun memberitahu Haeyoung bahwa Jungwoo tertembak dan beda alam ketika melakukan tugas. Yang membuat Haeyoung menangis dan tidak siap kehilangan Jungwoo, orang yang dicintainya. 1 tahun kemudian terlihat Park Yi yang selalu dekat dengan Haeyoung, tapi perasaan Haeyoung ke Park Yi tidak berubah sama sekali, sehingga kakeknya memberikan saran bahwa hargailah orang yang ada di dekatmu, karena jika orang tersebut pergi, kamu akan baru merasakan kehilangan. Sehingga Haeyoung kepikiran akan hal tersebut. Singkat cerita, di saat Haeyoung pergi ke tempat Jungwoo disemayamkan, rekan Jungwoo pun datang juga ke sana dan memberitahu kejadian waktu itu, bahwa terdapat seseorang yang datang menemui Jungwoo serta musiknya dirubah ke musik klasik. Padahal Jungwoo tidak suka dengan musik klasik, sehingga Haeyoung merasa familiar dengan musik klasik karena Park Yi selalu menyetel musik itu, serta langsung pergi ke tempat Park Yi. Namun di saat itu Park Yi datang. Mereka pun menonton sebuah drama di sana, serta Park Yi ia mulai belajar membaca gerak bibir agar bisa berkomunikasi dengan Haeyoung. Dan ketika dicoba, perkataan dari Haeyoung dapat ditebak oleh Park Yi, yang membuat Haeyoung terkejut. Namun di saat Park Yi mengantar Haeyoung pulang, ia dibuat terkejut karena bunga hitam yang selalu didapat berada di depan rumah Haeyoung, sehingga ia langsung pergi untuk bertanya akan hal tersebut. Yang ternyata si bos tahu tentang Haeyoung, dan itu sangat berbahaya karena Haeyoung bisa terkena dampak dari si bos. Serta si bos memberikan misi terakhir untuk Park Yi berupa membunuh rekan dari Jungwoo. Jika dilakukan, maka si bos tidak akan mengirim bunga hitam lagi dan memeluk Park Yi. Park Yi pun seperti biasa mencari tempat yang aman, dan di saat tempatnya sepi, disitulah saatnya Haeyoung mencari kebenarannya apakah Park Yi yang membunuh Jungwoo. Dan ketika ia mengingat tentang gudang yang disembunyikan oleh Park Yi, ia pun masuk ke dalam dan menemukan sesuatu di sana. Kembalilah ia ke rumah dan sudah ada Park Yi yang sedang memasak. Haeyoung yang sudah sangat kecewa berat dengan Park Yi menunjukkan barang yang ia dapat berupa foto Jungwoo dan rekannya, yang membuat Park Yi terkejut karena identitasnya selama ini terungkap. Bahkan Haeyoung dengan nekat menodongkan pistol ke Park Yi sambil bertanya apakah benar si Park Yi yang membunuh Jungwoo. Dan karena marah, kecewa dan sedih yang tercampur aduk, yang terombang-ambing dan segala macam, intinya chaos posisinya, ia pun pingsan akan hal tersebut. Proses para polisi untuk menangkap Park Yi pun berlangsung. Begitu juga dengan Park Yi yang bersiap-siap untuk membunuh target. Sedangkan Haeyoung yang tersadar, ia pun melihat lukisan yang ia bikin untuk orang yang selama ini ditunggu-tunggu, dan tersadar bahwa orang tersebut adalah si Park Yi, serta terdapat sebuah surat mengenai identitas aslinya bahwa ia adalah seorang pembunuh bayaran dan tidak ingin melibatkan Haeyoung atas dirinya, sehingga Haeyoung langsung mencari Park Yi untuk menghentikan dirinya membunuh orang lagi. Namun sayang, ia kesulitan untuk mendapatkan tumpangan. Rekan Jungwoo pun sudah ready, bahkan Park Yi juga sudah ready untuk membunuh rekan Jungwoo. Jago banget anjir, langsung di belakang udah ready gitu. Sampailah Haeyoung di sana dan menemui rekan Jungwoo karena ia tahu target selanjutnya adalah si rekan. Serta Haeyoung menghentikan Park Yi dengan cara menunjukkan lukisan yang ia berikan dan tahu semuanya, sehingga Park Yi yang melihat hal tersebut dibuat ragu untuk menyelesaikan tugasnya. Alhasil ia pun memilih Haeyoung. Park Yi pun meminta maaf ke Haeyoung, dan yang membunuh Jungwoo bukanlah Park Yi, melainkan bawahan dari si bos, serta menyesal
menyesal karena membiarkan Jungwoo beda alam. Tapi di saat itu ternyata bawahan dari si bos sudah siap untuk menembak Park Gi, sehingga Haeyoung yang tahu langsung mengorbankan dirinya agar Park Gi selamat, serta terjadi aksi tembak-tembak di sana. Dan Park Gi mencari tempat yang aman agar Haeyoung bisa diselamatkan. Dan ketika sudah aman, Haeyoung pun tidak bisa diselamatkan dan beda alam saat itu juga bangsat. Yang membuat Park Gi menangis histeris karena orang yang ia suka beda alam dipelukannya. Bang. Kesiannya aku sih sama si Park Gi ini udah dia. Semenjak kejadian tersebut, Park Gi pun menjadi terpuruk sambil mendengar suara telepon dari Haeyoung yang selalu ia putar berkali-kali dan akan membalaskan dendam untuk si bos karena melibatkan Haeyoung atas kejadian tersebut. Ia pun masuk ke dalam markas si bos serta membantai orang-orang di sana. Si bos yang tahu hal ini akan terjadi, ia pun sudah siap dengan pistolnya serta mereka pun saling menembak dan entah siapa yang menang di sana. Apakah Park Gi atau si bos karena nggak ditampilin supaya siapa yang berdalam siapa ini anjing. Scene berpindah di saat yang berteduh yang ternyata ada Park Gi di sana yang ikut neduh, termasuk Jungwoo yang ikut neduh juga. Dan film Daisy pun selesai. Tidak ada cipok, tidak. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Daisy. Film yang bagus menurut gua, walaupun endingnya gantung anjir. Antara si bos yang menang apa si Park Gi, entahlah cok. Karena nggak ditampilin siapa yang beda alam, dan kalau si Park Gi yang kalah, beda alam semua tokohnya anjing. Ya, tapi untuk segi alurnya bagus. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya walaupun dikit. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.